Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kita semua, selamat malam, Bapak Ibu Vika. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Nadia Rara Putri sebagai moderator. Aji Susilo. Nama saya Gaveli Juwita. Dan saya Putra Angga Mahendra. Saya Oscar Karisma. Nama di atas adalah presentator dari presentasi yang akan kelompok kami sampaikan. Pada malam hari ini, kelompok kami akan membahas tentang pasar persaingan sempurna dengan studi kasusnya. Apa sih yang kalian tahu tentang pasar persaingan sempurna? Oleh itu, saya persilakan untuk presentator pertama yang akan menjelaskan tentang apa sih tentang pasar persaingan sempurna. Demikian saya akan presentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga suatu barang atau jasa merupakan cerminan keinginan konsumen dan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, permintaan mencerminkan keinginan konsumen dan menawarkan merupakan cerminan keinginan produsen. Ciri-ciri, terdapat banyak penjual. Penjual di struktur pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual yang menjual barang di bawah harga pasar akan menderita kerugian. Sementara apabila menjual di atas harga pasar, mereka akan susah menemukan konsumen. Terdapat banyak pembeli. Pembeli di pasar persaingan sempurna pun tidak dapat mempengaruhi harga. Biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu barang atau jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Barang atau jasa bersifat homogen. Barang yang diproduksi oleh seorang produsen merupakan barang substitusi sempurna dari barang yang sama dengan diproduksi oleh produsen lain. Setiap pihak mengetahui keadaan pasar. Pembeli mengetahui jenis barang dan harga yang dikenakan oleh perusahaan. Demikian penjual yang mengetahui tingkat permintaan konsumen, harga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Bebas keluar masuk. Jika industri dalam pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan yang besar, maka banyak perusahaan yang baru akan ikut bergabung. Begitupun sebaliknya, kebebasan mengambil keputusan. Tidak ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli termasuk pemerintah. Kekurangan, konflik keadilan. Karena barang yang dijual hampir sama, maka terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. 2. Minimum inovasi. Dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam, kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya tidak dapat dilakukan. Kelebihan, tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, penjual tidak dapat merubah nilai jual. Efisien. Efisien alokasi adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberikan manfaat marginal ke konsumen. Meminimalkan biaya iklan dan promosi. Karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya, maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Informasi pasar jelas. Pembeli bisa meminimalkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasar. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang melakukan transaksi di pasar. Contoh, adapun salah satu contoh perusahaan yang bersaing di pasar ini yaitu perusahaan beras produk
Beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Kedua belah pihak tidak punya kuasa dalam menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga atau price taker. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaingan dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Satu, total revenue. Penerimaan total atau total revenue adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Total revenue, harga jual produk dikali jumlah produk. 2. Average revenue, penerimaan rata-rata, adalah sebagai penerimaan total per unit yang diproduksi. Average revenue, total cost dibagi jumlah produk. Untuk mengetahui total biaya atau total cost, maka digunakan persamaan berikut. Total cost atau total biaya produksi sama dengan bilangan konstanta ditambah standar koefisien pertama dikurangi standar koefisien kedua ditambah standar koefisien ketiga. Pendapatan bersih atau keuntungan dapat dituliskan persamaan matematis sebagai berikut. TR kurangi TC, profit keuntungan, total revenue atau total penerimaan, total cost atau total biaya. Kuarsa permintaan dan penawaran. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang atau OKI. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Dan kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata atau AR, average revenue, dan pendapatan marginal atau MR, marginal revenue. Untuk menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan yang telah menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini. 1. Kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu OKI. 2. Kurva AC, average cost, selalu berada di bawah kurva AR dan MR. 3. Kurva MC atau marginal cost, selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Demikian gambarnya. Next. Kurva keseimbangan dengan kerugian minimum. Adapun grafik keseimbangan perusahaan pada
pasar persaingan sempurna yang menggambarkan kerugian minimum harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu OKI. Kurva AC berada di atas kurva AR dan MR, dan kurva AR dan MR berada di bawah titik terendah kurva AC. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum sebelum memotong AC. Kurva AC memotong kurva MR dan saat itulah menunjukkan produksi menderita kerugian minimum. Studi case. Berdasarkan dari data hasil penelitian kami pada Pentati Tambak Udang di Kampung Pegat Bertumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, keseluruhan penerimaan total atau total revenue dari 62 petani sebesar 4.293.525 per panen. Penerimaan total rata-rata dari 62 petani adalah sebagai berikut. Jadi rata-rata penerimaan total usaha petani tambak udang adalah 69.250.403 atau per panen. Adapun biaya total usaha dari petani tambak udang di Kampung Pegat Bertumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya tidak tetap. Maksudnya, saya menjelaskan tentang selanjutnya dari satu tugas kami sebelumnya, yaitu keseluruhan biaya total dari 62 petani sebesar Rp 1.426.898.000 per panen dengan rata-rata biaya X per 2 sama dengan 1/62 sigma X2 sama dengan 1/62 kali Rp 1.426.898.000 menghasilkan hasil Rp 23.014.484. Jadi, rata-rata biaya total usaha petani tambak udang adalah Rp 23.014.484 per panen per petani. Selanjutnya, berdasarkan dari 62 petani, maka keuntungan atau profit atau PI usaha petani tambak udang di Kampung Pegat Bertumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, diperoleh dari selisih penerimaan total atau total revenue atau TR dengan biaya total atau total cost atau TC yang dirumuskan PI sama dengan TR min TC sama dengan Rp 4.293.525.000 dikurangi Rp 1.426.898.000 menghasilkan Rp 2.866.627.000. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa keuntungan atau PI dari 62 petani lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha petani tambak tersebut menguntungkan secara ekonomis. Hasil perhitungan menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 2.866.627.000 per panen dengan rata-rata yang diperoleh Rp 46.235.919.000 per panen atau per petani. Maaf, saya tadi ada kesalahan penyebutan angka nominal di penjelasan pertama. Selanjutnya, untuk dapat lebih membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut, maka digunakan uji hipotesis yaitu uji T atau uji beda sebagai berikut. T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mikro 1 dikurangi mikro 2 per Olga. Olga. Iya. Kewacana.
Untuk dapat lebih membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut, maka digunakan uji hipotesis, yaitu uji beda sebagai berikut. T sama dengan rata-rata penerimaan total dikurangi rata-rata biaya total dikurangi U1 kurangi U2 per akar N1 S1 kuadrat ditambah N2 S2 kuadrat dikali akar N1 N2 dikali N1 tambah N2 kurangi 2 per N1 plus N2 dengan varian S1 kuadrat sama dengan 1 per jumlah petani dikurangi 1 sigma keseluruhan dari penerimaan total dikurangi rata-rata penerimaan total kuadrat. Lalu akan didapatkan sebesar 20.170.765,09. S2 kuadratnya 1 per jumlah petani kurangi 1 sigma dari keseluruhan biaya total dikurangi rata-rata biaya total kuadrat dan akan didapatkan sebesar 175,40. Maka T rata-rata penerimaan total dikurangi rata-rata biaya total dikurangi U1 min U2 per akar N1 S1 kuadrat ditambah N2 per N2 kali S2 kuadrat dikali akar N1 N2 dikali N1 tambah N2 kurangi 2 per N1 plus N2 akan didapatkan sebesar 426,03. Next. Berdasarkan data diketahui bahwa X1 lebih besar daripada X2 atau TR lebih besar dari TC, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan menolak H1. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan usaha petani tambak udang di Kampung Pegat Betumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, memberikan keuntungan secara nyata dan signifikan. Keuntungan maksimum yang akan tercapai apabila MR sama dengan MC. DX sama dengan DTR per DQ kurangi DTC per DQ sama dengan 0. MR kurangi MC sama dengan 0. Jadi MR sama dengan MC. Maksimum dengan demikian suatu usaha akan memperoleh laba apabila pengusaha berproduksi pada tingkat di mana MR sama dengan MC. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan dari kelompok kami. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami atas studi kasus tentang pasar persaingan sempurna. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu usaha petani tambak udang di Kampung Pegat Bertumbuk, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau memberikan keuntungan sebesar dengan rata-rata 46.235.919 per panen atau per petani dengan jumlah produksi rata-rata atau Q-bar sebesar 602,18 kg. Untuk mencapai keuntungan maksimumnya, maka petani tambak di Kampung Pegat Bertumbuk, Kecamatan Pulau Derawan harus berproduksi sebesar 1.381,60 kg 1.381,60 kg dengan tingkat keuntungan maksimum sebesar Rp 106.453,515,61 per panen atau per petani. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami yang diucapkan walaupun
sengaja maupun tidaknya mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua dan mohon maaf untuk sekali lagi atas kesalahan pengucapan atau yang kata-kata kami keluarkan tidak berkenan di hati yang mendengarkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.